Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi bersama saya, Anggripina Arfa, dalam mata pelajaran IPA. Kali ini, Ibu akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa sih yang jadi tujuan klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Tahukah kalian yang ada di foto ini? Itu adalah Carolus Linnaeus, dikenal sebagai Bapak Taksonomi. Seorang ahli biologi berkebangsaan Swedia yang pertama kali mencetuskan cara klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan dasar adanya persamaan struktur tubuh baik secara morfologi, luar, dan anatomi dalam. Alat reproduksi yang semua disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Jika dalam biologi dikenal dengan nama takson. Apa itu takson? Takson adalah urutan kelompok pada makhluk hidup yang tingkatannya makin ke bawah, makin banyak persamaan antar spesies, dan makin ke atas tingkatannya makin sedikit persamaan. Nah, untuk kriteria klasifikasi sendiri, ada pada klasifikasi tumbuhan dan juga ada klasifikasi hewan. Untuk klasifikasi tumbuhan, yang pertama, organ perkembangbiakannya apakah dengan spora, tunas, atau dengan bunga. Nah, berikut gambarnya. Yang kanan itu perkembangbiakan dengan spora, dan yang sebelah kiri itu dengan tunas. Nah, kemudian habitus. Habitusnya berupa pohon, perdu, atau semak. Nah, coba kalian tahu tidak perbedaan pohon, perdu, atau semak dari gambar di bawah ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Nah, kemudian bentuk dan ukuran daun. Nah, ada yang bentuknya daun menyirip seperti sirip ikan, ada yang bentuk daunnya menjari, ada yang melengkung, dan ada yang sejajar. Kalian tahu kan contoh dari pohon atau tanaman yang memiliki tipe keempat ini? Coba contohnya apa saja? Tulis di kolom komentar ya. Cara berkembang biak apakah dengan seksual, generatif, atau aseksual vegetatif? Atau bisa juga disebut secara kawin atau tanpa kawin. Nah, ini adalah gambar berkembang biak secara seksual. Contohnya pada bunga. Kriteria klasifikasi pada hewan. Yang pertama, saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi umumnya mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Kerangka skeleton, apakah kerangka di luar tubuh atau ada di dalam tubuh? Anggota gerak, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki? Berikut adalah contoh beberapa hewan. Nah, dari kedua gambar ini,
Apakah kalian bisa membedakan mana hewan yang bertulang belakang dan mana yang hewan yang tidak bertulang belakang? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya anak-anak. Nah, sekarang pembahasan kunci dikotom. Apa sih kunci dikotom? Kunci dikotom biasanya berisi keterangan yang disusun, berpasangan, dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Sedangkan kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Contoh, tumbuhan bertalus atau disebut juga tidak berkormus. Apa sih tumbuhan bertalus itu? Tumbuhan bertalus adalah tumbuhan yang belum punya akar, batang, dan daun yang nyata. Contohnya ada lumut, ganggang, dan rumput laut. Nah, kemudian ada tumbuhan tidak bertalus atau kormus, yaitu tumbuhan yang punya akar, batang, dan daun sejati atau nyata. Contohnya, kelompok tumbuhan berbiji terbuka ada pakis haji, pinus, damar, melinjo, atau tangkil, dan lain-lain. Kelompok tumbuhan berbiji tertutup ada mangga, jambu, padi, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan peralihan namun tak bertalus. Contohnya tumbuhan paku. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut, mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Nah, bagaimana sih cara membuat kunci determinasi dan cara menentukannya? Oke, untuk bisa membuat kunci determinasi, kalian harus cermati langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Ciri yang dimasukkan mudah diamati. Deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Setiap kuplet diberi nomor. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik atau sama. Misalnya, tumbuhan memiliki bunga atau tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Jadi harus satu tipe ya, tidak boleh yang satunya bunga, yang satunya biji. Jadi nggak nyambung deh. Nah, ini dia contoh dari kunci dikotom. Kalian bisa lihat ya contohnya di sini. Nah, sebelah kiri yang di kotak hijau itu adalah contoh tumbuhan. Ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, melinjo. Nah, dikelompokkan lagi. Ada yang berspora dan ada yang tidak berspora. Dari keenam tanaman ini, mana sih tanaman yang berspora atau yang tidak berspora? Nah, itu kan ada tulisan merah tuh. Nah, ada yang berspora yaitu suplir dan lumut. Sedangkan tidak berspora itu ada jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Dari berspora dikelompokkan lagi menjadi batang yang jelas. Dan ada batang yang tidak jelas seperti lumut dan berbatang jelas seperti suplir. Tidak berspora dikelompokkan menjadi biji tertutup dan biji terbuka. Biji tertutup ada jagung, kedelai, dan terong. Sedangkan biji terbuka ada melinjo. Nah, dari kedua biji ini masih ada 3 tanaman yang belum teridentifikasi. Dipersempit lagi menjadi tumbuhan berkeping 2, tumbuhan berkeping 1. Berkeping 2 itu ada kedelai dan terong. Sedangkan berkeping 1 ada jagung. Nah,
Di poin berkeping 2 masih ada 2 tanaman nih, jadi harus terpisah menjadi satu-satu ya pada akhirnya. Nah, untuk berkeping 2 dikelompokkan lagi menjadi berbunga kupu-kupu atau berbunga terompet. Berbunga kupu-kupu ada tanaman kedelai dan berbunga terompet ada tanaman terong. Bagaimana? Jelas kan? Dari masing-masing kotak ini diberi yang namanya kunci determinasi. Ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, dan 5B. Semakin ke kanan, ciri yang dimiliki semakin sempit. Nah, pada penentuan kunci determinasi, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Jadi tidak jelas ya. Contohnya, panjang daun 4-8 cm. Jadi, hal itu masih rancu alias tidak jelas. Nah, hindari pemakaian seperti itu ya. Kunci determinasi dibuat secara bertahap. Misalnya, ciri-ciri tumbuhan disusun sedemikian rupa sehingga selangkah demi selangkah si pemakai kunci bisa memilih satu di antara dua atau beberapa sifat dari makhluk hidup yang bertentangan. Hal ini berlanjut demikian seterusnya hingga akhirnya diperoleh suatu jawaban berupa identitas tumbuhan yang diinginkan. Cara menggunakan kunci determinasi meliputi beberapa tahapan berikut ini. Oke, bisa dibaca ya satu persatu. Bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan, yaitu nomor 1A. Cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misalnya, pernyataan 1A tidak sesuai, beralihlah ke pernyataan 1B. Jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme yang diamati, catatlah nomornya. Lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif lainnya akan gugur. Nah, sebagai contoh, kunci determinasi memuat pilihan A. Tumbuhan berupa herba atau tumbuhan berkayu. Jika yang dipilih 1A, tumbuhan berupa herba, berarti pilihan 1B-nya gugur. Harus dipilih salah satu ya. Begitu seterusnya, hingga diperoleh nama, famili, ordo, kelas, dan divisi atau filum dari makhluk yang diamati. Nah, ini adalah contoh kunci determinasi. Kelompok 1A, tumbuhan yang berspora. 1A, 1B, tumbuhan yang tidak berspora. 2A, tumbuhan yang berbatang jelas, suplir. 2B, tumbuhan yang berbatang jelas, lumut. 3A, berbiji tertutup. 3B, berbiji terbuka, melinjo. 4A, berbiji berkeping 2. 4A, 4B, biji berkeping 1, jagung. 5A, berbunga kupu-kupu yaitu kedelai. 5B, berbunga terompet, terong. Nah, dari semua materi tersebut apakah ada pertanyaan? Boleh japri Ibu atau boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah akan Ibu jawab ya. Nah, sekarang tugasnya ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa dikumpulkan dengan tepat waktu ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.